Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita jika sedang melaksanakan sholat ya, hal yang sangat-sangat harus diperhatikan adalah perkara-perkara yang membatalkan terhadap sholat. Itu harus benar-benar kita pelajari ya, khususnya di dalam madhab yang kita anut. Pada kesempatan kali ini saya coba ya membacakan, menjelaskan hal-hal perkara yang membatalkan sholat menurut madhabnya Imam Syafi'i. Di sini disebutkan sholat ini, baik sholat fardu atau sholat sunnah, itu bisa batal apabila kita niat membatalkan. Jadi kita tidak melakukan apa-apa ya, cuma hati kita niat membatalkan, maka seketika itu sholat menjadi batal. Seketika itu niat menjadi batal. Contohnya begini, misalnya ya, kita sedang sholat, terus di hati kita itu niat begini, ntar lagi kalau hujan saya batalkan sholat. Misalnya kita itu mau mengamankan jemuran kita gitu ya, takut basah kalau hujan. Terus kita sedang sholat, lalu kok ada tanda-tanda hujan, lalu hati kita bilang, ntar lagi kalau hujan saya batalkan sholat. Maka tidak usah nunggu hujan, sudah seketika itu sholatnya sudah batal. Terus ketika niat itu. Terus yang kedua melakukan perbuatan atau pekerjaan yang banyak ya, secara yakin selain pekerjaan sholat ya. Pekerjaan yang banyak secara yakin dan dikerjakan dengan sambung menyambung, di mana sambung menyambung itu ukurannya adalah uruf. Nah, uruf ini lagi-lagi ya, kalau bicara uruf ya kita ya bingung gitu ya, kita bingung. Namun begitu ulama memberikan contoh-contoh lainnya yang perlu kita pelajari. Di sini dijelaskan begini, apabila kita melakukan pekerjaan yang banyak namun dikerjakan secara terpisah-pisah, sekiranya satu pekerjaan dianggap telah terpisah dari pekerjaan sebelumnya. Jadi satu pekerjaan itu dianggap bukan bagian dari pekerjaan sebelumnya sudah, ya maka itu disebut terpisah. Itu uruf ya. Biasanya disebut terpisah itu bagaimana? Nah itu ya urufnya, kebiasaan kita saja gitu. Dalam masalah ini ada sesuatu yang sangat penting kita tahu ya, yang dicontohkan oleh ulama. Begini, misalnya seseorang berniat melakukan 3 gerakan yang berturut-turut. Jadi sudah niat ingin melakukan 3 pekerjaan berturut-turut, lantas ia melakukannya baru satu saja yang ia lakukan ya. Lantas ia melakukan 1 dari 3 yang diniati itu, maka sholatnya sudah menjadi batal ya. Sholatnya sudah menjadi batal. Jadi saya ulangi, ketika kita sholat lalu kita berniat ingin melakukan 3 pekerjaan berturut-turut ya, sudah niat seperti itu, kemudian kita melakukannya dari 3 itu, baru melakukan 1 saja, bergegas melakukan 1 kerja di antara 3 yang kita niatkan, maka saat itu sholatnya batal. Jadi tidak menunggu 3 gerakan dilaksanakan semua, tapi gerakan pertama saja sudah batal karena kita memang sudah berniat melakukan 3 ya. Jadi niat itu sangat berpengaruh.
Selanjutnya saya sebutkan contoh gerakan banyak ya. Mungkin kalau kita ngaji itu kita selalu mendapat contoh kita melangkah gitu ya, melangkah maju ke depan, atau kita menggaruk ya, menggaruk bagian tubuh yang gatal ya. Namun di sini di dalam kitab Fathul Mu'in ini ya, pekerjaan yang banyak itu dicontohkan seperti ini. Wal katsiru kasalasi mudwatin. Wal katsiru kasalasi mudwatin. Pekerjaan banyak itu contohnya adalah 3 kali mengunyah. 3 kali mengunyah makanan. Jadi mulut kita bergerak seperti kita mengunyah makanan sampai 3 kali, itu termasuk pekerjaan yang banyak ya. Dan kalau dilakukan terus-menerus, 3 kali itu terus-menerus tidak terpisah ya, maka membatalkan pada sholat kita. Mungkin kita bertanya, oh, apa bedanya dengan ketika mulut membaca gitu ya. Ya tentu kalau kita pikir-pikir ya beda ya antara mengunyah dan membaca. Kalau membaca yang bergerak kan bibir saja gitu ya. Kalau kita membaca itu yang bergerak itu bibir saja. Atau seandainya yang bergerak itu mulut, maka kalau kita membaca itu kan memang bacaan yang disyariatkan ya di dalam sholat, di bagian dari sholat. Sedangkan gerakan mengunyah itu bukan bagian dari sholat, sehingga kalau kita bergerak gerakan mengunyah sampai 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan pada sholat. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah pemahaman dan semoga bermanfaat. Tentu masalah batalnya sholat ini banyak ya. Di sini panjang sekali dibahas. Tapi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini cuma 2 tadi, yaitu niat membatalkan sholat yang otomatis langsung membatalkan, dan yang kedua adalah gerakan yang banyak yang dilakukan berturut-turut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.